bilang, iya deh 0 Ki, tapi kenapa bernilai Ki nolnya? Ini ada masalah fisis lagi. Ternyata berlomba-lomba siapa yang dulu menjadi 0, suku eksponennya kah atau dalam kurungnya yang ini. Itu kan sama-sama besar, berarti mana yang lebih duluan 0, suku yang ini atau suku yang ini. Oke. Ternyata yang lebih duluan itu mencapai 0 adalah suku yang eksponensial. Oke. Karena suku eksponensialnya lebih duluan mencapai 0 daripada suku yang ini, maka suku eksponensialnya ini bisa kita ekspansikan. Kita bisa deretkan menjadi dalam bentuk 1 tambah H bar omega dibagi dengan KT. Oke? Tidak apa-apa, dia tidak menyalahi. Karena sekarang itu kita memakai makna fisisnya. Inilah yang membedakan kita antara jurusan fisika dengan jurusan matematik. Kalau matematik itu 0 ya 0, itu 1 ya 1. Tapi kalau kita fisika, kita memikirkan lagi bagaimana makna-makna fisisnya. Oke, jadi kita gunakan matematika itu sebagai alat, tetapi jangan lupakan faktor fisisnya. Oleh karena itu, suku eksponennya ini saya ekspansikan, bisa dituliskan sama dengan 1 tambah H bar omega dibagi dengan KT. Apabila eksponensialnya sudah kita gantikan dengan ini, maka akan diperoleh CV-nya itu sebesar 3R. Berarti suku persamaan Einstein ini, kapasitas panasnya dia juga valid untuk temperatur yang tinggi. Berarti untuk temperatur yang tinggi, nilai CV-nya itu sama dengan 3R. Oke. Bagaimana dengan temperaturnya rendah? Kalau temperaturnya rendah, maka CV-nya juga akan menuju sama dengan 0. Oke. Jadi Einstein sudah berhasil meramalkan kapasitas panas untuk suatu zat padat. Tetapi Einstein memiliki kegagalan pada saat menjelaskan kapasitas panas yang suhunya mendekati 0. Oke, mendekati 0. Jadi Einstein itu berhasil merumuskan kapasitas panas pada suhu yang tinggi dan pada suhu yang rendah. Tetapi dia gagal menjelaskan pada suhu yang hampir mendekati sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk review model Einstein ini terdapat 2 poin. Yang pertama bahwa model Einstein dapat menjelaskan kapasitas panas sebagai fungsi suhu dengan baik. Oke. Bahwa hasil plot Einstein itu dia mirip dengan hasil eksperimen. Tetapi model ini gagal menjelaskan kapasitas panas pada suhunya itu mendekati sama dengan 0. Oke, jadi sekitar di sini Einstein itu sulit menjelaskan. Kenapa? Karena secara grafik bahwa suhu yang di bawah ini dia itu memenuhi temperatur pangkat 3. Oke, temperatur kubik. Tetapi sukunya Einstein model ya temperatur pangkat 2. Berarti ada perbedaan gitu. Semestinya T pangkat 3, tetapi yang didapat Einstein T pangkat 2. Berarti ada lagi yang harus dikondisikan supaya model kapasitas panas ini menjadi sempurna. Oke, jadi kita review dari awal bahwa ternyata model Dulong Petit itu dia berhasil menjelaskan fenomena kapasitas panas pada suhu yang tinggi, yang nilainya konstan sebesar 3R, tetapi gagal menjelaskan kapasitas panas pada suhu yang beberapa pun. Nah, barulah baik oleh Einstein dengan mengasumsikan energinya itu sebagai H bar omega, dia berhasil menjelaskan panas sebagai fungsi suhu dengan sangat baik, ya, tapi dia gagal menjelaskan untuk fungsi temperatur pada kapasitas panas apabila suhunya itu mendekati sama dengan 0. Oke, jadi itu 2 inti yang bisa kalian peroleh mengenai model kapasitas panas pada model Dulong dan Petit serta modelnya
Einstein. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai model Debye. Nah, model inilah nanti yang akan melengkapi hal seperti berikut. Oke, Nurfil saya, kita masuk di sesi tanya jawab. Seperti aku rasa ya, Mama AA curhat dong. Oke, dari Nurfilsa, Pak mau bertanya, kenapa bisa lebih duluan kinol yang fungsi eksponennya, Pak? Nah, itu karena karakteristiknya dari fungsi eksponensial itu sendiri, Dinda. Jadi dia itu kalau dibandingkan dengan fungsi yang per, dia lebih duluan ki menuju nol untuk fungsi yang eksponensial. Apalagi kalau dipangkat dua kan ki. Jadi bukan tidak ada main-mainnya, tapi memang sudah nature-nya itu fungsi eksponensialnya dia lebih duluan daripada nol. Oke. Untuk selanjutnya silakan Meki kembali buku adalah alka apa yang terjadi nol apa yang terjadi adalah atom tersebut tidak bergetar, dia diam. Oke, dia sudah tidak bergetar lagi. Itu yang terjadi. Tetapi kapannya naik sedikit sudah mulai bergetar. Tapi pada suhu 0 Kelvin dia sudah diam. Itu ya. Apa menunggu pertanyaan yang lain? Kenapa pada superkonduktor itu dia memiliki arus yang infinite? Oke, kenapa? Karena atom-atom yang berada superkonduktor itu dia sudah tidak bergetar. Bukan tidak bergetar sih, dia bergetar tetapi dia bergetar sedikit. Oke, kenapa? Karena dia didinginkan. Itulah kenapa fenomena superkonduktor terjadi apabila suhunya itu diturunkan di bawah temperatur kritis. Oke. Apa itu temperatur kritis? Temperatur kritis itu merupakan batas ambang dari suatu logam supaya fenomena superkonduktor terjadi. Misalnya, ada logam A, temperatur kritisnya itu 70 Kelvin. Apabila kita turunkan temperaturnya sampai 80 Kelvin, dia belum bisa superkonduktor. Tetapi pas diturunkan ke 69 Kelvin, nah superkonduktor nih. Apa yang terjadi kalau sudah superkonduktor? Maka listrik akan mengalir secara bebas dan dia juga sudah tidak bisa menerima medan magnet. Ada yang ditanyakan lagi? Boom. Hello? Tidak ada? Nurzafitri is typing. Oke. Jadi sambil menunggu pertanyaan nanti yang kalau ada, jadi nanti itu minggu depan kita akan lanjut membahas mengenai model Debye. Oke, model terakhir. Sebagai bahan referensi, kalian bisa baca-baca di PPT yang sudah saya berikan mengenai model Debye-nya. Jadi pas insya Allah minggu depan kita jelaskan lagi mengenai model Debye, berarti sudah tidak ada kesulitan. Jadi kita sudah bisa terkoneksi satu sama lain. Oke. Sudah ada kota tingkatnya? Ramlan belum pi? Belum pi ada kayaknya dek. Ramlan. Tidak ada pi ya. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan Dinda? Cara.
Oh iya, kan sambil menunggu. Nggak ada Mi ya? Nggak ada Mi? Ada dari Amar. Pak, mengenai materi sebelumnya. Jadi yang bergetar itu isinya, bukan atomnya. Oke, kisi itu, ya, konsepnya kisi itu adalah tempat duduk hayalan. Oke, jadi esensinya itu yang bergetar itu adalah atomnya. Atomnya yang bergetar. Oke, karena atom itu duduk sama kisinya, berarti bisa juga dikatakan bahwa kisinya juga ikut bergetar. Gitu ya, Kadri. Tetapi kebanyakan buku-buku itu dia menyatakan lattice vibration. Kok? Lattice vibration. Jadi supaya mengasumsikan bahwa uh, kisinya itu bergetar. Jadi seolah-olah itu bahwa tempat duduknya bergetar. Nah, kalau tempat duduknya bergetar, berarti yang mengalami getar